Kalau menurut saya modal yang utama itu suka dulu, cinta dulu. Ketika kita sudah memberikan peliharaan kita dengan cinta, insya Allah mereka akan memberikan kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi, selaku pemilik dari Medi YK Farm yang beralamatkan di Dusun Beteng, RT 05, RW 12, Margoagung, Seigan, Sleman, Yogyakarta. Saya di sini bergerak dalam bidang hobi peternakan unggas hias, terutama ayam hias Pisan dan beberapa spesies merak yang berasal dari India. Saya sendiri memang belum punya ilmu atau kemampuan beternak, karena saya dari bidang pendidikan, saya lulusan STM mekanik umum, tapi karena mungkin circle teman saya rata-rata pada pecinta unggas, saya banyak bertanya di situ. Banyak teman yang memberitahu bagaimana cara memelihara unggas, bagaimana cara ketika merawat ketika unggas tersebut sakit. Nah, dari situ saya kembangin dari satu pasang Golden Pisan, ternyata kok bisa berkembang. Saya jual, terus ambil materi yang baru, saya kembangin lagi, terus dari hasil jualan ayam tersebut saya kembangin lagi, terus bikin kandang lagi kayak gitu, ngambil materi baru yang dari luaran. Dari satu kandang alhamdulillah sudah berkembang kurang lebih 50-60 kandang, Mbak. Yang dimaksud ayam Pisan ini, ayam Pisan kalau dalam bahasa Indonesianya itu ayam pegar atau istilahnya ayam kual. Ayam Pisan atau ayam pegar ini atau ayam hutan tersebut, dia memiliki corak warna yang sangat bagus. Maksudnya tiap jenis itu beda-beda warnanya, karakternya beda. Ketika display juga berbeda. Nah, itulah yang menjadi daya tarik tersendiri ketika kita memelihara ayam tersebut, memang suka di situ. Dan juga ayam Pisan ini rata-rata mereka produksinya 1 tahun sekali, Mas. Enggak seperti ayam pada umumnya itu, ketika dia masuk usia produktif, dia produk terus, enggak. Tapi kalau ayam Pisan ini, dia musiman, rata-rata 1 tahun sekali. Bahkan ada yang ayam Pisan tersebut dia produksi cuma 1-2 butir, nanti ada jeda atau kopling itu 2-3 minggu nelur lagi. Jadi uniknya di situ. Kalau menurut saya modal yang utama itu suka dulu, cinta dulu. Ketika kita sudah memberikan peliharaan kita dengan cinta, insya Allah mereka akan memberikan kita bahagia. Modal itu nanti bakal ada lah dari hasil kita beternak itu. Ketika kita jual, ada uang yang berputar di situ buat kita balik lagi mengelola peliharaan kita. Kalau prosesnya sampai sekarang ini pasti tiap peternak itu mengalami yang namanya untung rugi, ada kendala, ada hambatan pasti. Ketika peliharaan kita itu memang suka, memang senang kita di situ, ya insya Allah hambatan tersebut jadi motivasi buat kita berkembang lebih baik. Kalau harga bervariatif tergantung jenis, tergantung stok juga. Range harga itu dari mulai 5 jutaan, dari berbagai jenis Pisan loh, Mas. Dari harga mulai 5 jutaan sampai ada yang 60 jutaan satu pasangnya. Kalau untuk pemasaran kita masih ada 2 opsi, Mas. Ada di offline dan online. Nah, kebanyakan kita mainnya di online, Mas. Karena kebanyakan mereka yang mempunyai minat ini rata-rata penghobi sih, Mas. Memang suka dulu. Kita nggak tahu itu prospek atau enggaknya, kan kita belum memulai, Mas. Yang jelas kita mulai dulu, pelihara dulu, masalah nanti prospek atau enggaknya, ya kita mempunyai keyakinan. Kalau kita nggak punya keyakinan, buat apa kita memulai, Mas? Kita pasti nanti ketika kita pelihara dengan baik, kita rawat mereka dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti ada hasil yang mengikuti. Seperti itu, saya mempunyai keyakinan seperti itu sih, Mas. Kalau kita misalnya nggak ada keyakinan, oh ini bakal laku atau enggaknya, ngapain kita main di situ, Mas? Jenis Pisan yang saya pelihara itu ada Golden Pisan, Yellow Pisan, Lady Amherst, lalu ada Silver Pisan, Siamese Fairback, Grey Peacock, Reverse, Khaled, Swinho, sama yang terakhir ini yang masih rare item, Mas, Palawan Peacock Pisan yang berasal dari Filipina. Kalau yang untuk sekarang ini kebanyakan yang lagi dicari jenis Lady Amherst Pisan. Lady Amherst Pisan ini kalau dibandingkan dengan saudaranya Golden Pisan ataupun Yellow Pisan, ya, untuk ukuran tubuhnya dia lebih besar, corak warnanya lebih bagus, bodinya lebih besar, ekornya lebih panjang. Seperti itu. Tapi
karakternya hampir sama persis dengan Golden Pigeon ataupun Yellow Pigeon. Yang membuat mahal keunikannya itu loh Mas, tingkat populasinya kan rendah, dia cuma produksi 1 tahun sekali. Jadi barangnya sedikit sedangkan peminatnya banyak, di situ harga kita bisa tinggi, masih relatif stabil tinggi. Cara merawat atau tips saya, menurut saya loh ya, ini bukan jadi standar yang bagus yang harus begini-begini, enggak. Kalau menurut saya yang sudah kami praktekkan, cara merawat ayam pigeon yang pertama, kandang. Dari mulai kandangnya dulu menghadap ke arah timur. Alasannya kenapa? Kandang yang menghadap ke arah timur itu, yang pertama sinar matahari bisa masuk ke area kandang. Yang fungsinya sinar matahari tersebut untuk melemahkan virus ataupun bakteri jahat di situ di area kandang. Kandang sudah kan? Kandang dibuat setengah terbuka, setengah tertutup. Tujuannya ketika nanti sinar matahari bisa masuk ke kandang, manfaatnya untuk si ayam tersebut juga lebih atraktif, untuk bulu-bulunya juga lebih mengkilat. Ayam juga pertumbuhannya untuk kebutuhan vitamin D juga tercukupi. Ketika nanti panas terik ataupun hujan deras, si ayam bisa berteduh di area tertutup terlindungan tersebut. Terus masalah kebersihan juga diperhatikan, kebersihan area kandang, kebersihan pakan, minum, itu udah umum ya. Terus ada penyemprotan rutin minimal 1 minggu 1 kali. Dipakai desinfektan, mereknya banyak di toko peternakan itu, mereknya banyak. Terus masalah pemberian pakan, ini kan juga kalau di alam liar dia makannya itu random, nggak seperti kalau kita pas di kandang intensif seperti ini kan kita jamin makanannya berupa pakan pabrikan, terus biji-bijian juga kita tersedia. Tapi kalau di alam liar itu biasanya kan dia pemakan segalanya atau omnivora ya, ada hewan invertebrata, ada akar, ada tumbuhan, daun yang muda seperti itunya. Makanya dalam 1 minggu 1 kali ataupun 2 kali kita kasih dia hewan invertebrata seperti jangkrik, ulat Jerman seperti itu. Buah matang bisa juga dikasih seperti pepaya. Terus ada daun ataupun sayur-sayuran seperti sawi, kecambah juga bisa kita kasih ke dia karena dia omnivora atau hewan pemakan segalanya. Tanaman yang ada di dalam kandang ini untuk vegetasi biar supaya mereka itu merasa, oh ini tempat hidup saya, ini seperti di hutan, seperti di alam kayak gitu Mas. Sebenarnya pilihan untuk tanaman di dalam kandang ini bermacam-macam, nggak harus satu jenis tanaman hias, nggak bisa kita tanam tanaman buah atau tanaman hias seperti ketapang mini atau ketapang kencana. Untuk ukuran kandang minimal 1 pasang ya, ini minimal ukuran minimalnya, lebih luas lebih bagus. Ukuran depannya lebar 2 meter, mundur ke belakangnya itu 3 meter, tingginya 2,5 sampai 3 meter dengan bahan bebas yang tersedia saja, jangan dipaksakan. Misalnya kalau saya di sini pakai ram kawat dengan ukuran ini 5x5, bisa nanti ukurannya itu menyesuaikan ataupun bahannya menyesuaikan seperti itu Mas. Asalkan dia terlindungi karena ayam pegar atau ayam pigeon tersebut dia bisa terbang, jadi usahakan kandang terlindung supaya dia tidak kabur. Baik, buat teman-teman yang mau memelihara ataupun merawat spesies pigeon ataupun spesies merak dari India, silahkan menghubungi kontak saya di nomor 081 90 40 90 444 atau silahkan kunjungi juga di akun Instagram saya di Medi YK Farm, akun Facebook saya Sumedi Arjo Sehono. Terima kasih sudah berkenan menonton video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Cap Capung. Mantap.